Masjid Nabawi kita sholat, itu sama dengan kita 1000 kali sholat di sini. Masya Allah. Kira-kira kalau kita nggak pergi ke sana, kita dapat nggak tuh pahala itu? Dapat ya Bu? Nggak dapat ya Bu ya. Kalau wasolat di Masjidil Haram dan sholat di Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi sholatin fi ma siwahu. Sholat di Masjidil Haram maka lebih utama dari 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Allah, Bu, satu kali kita nanti sholat di dalam Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita sholat di tempat yang lain di rumah kita di Indonesia. Itu kalau dibagi dengan 365 hari akan ketemu 274 tahun. Bayangkan, satu kali sholat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan kita sholat selama 274 tahun. Banyak apa enggak? Itu baru satu kali sholat. Kira-kira kalau udah pulang umroh siap mati apa kagak? Minimal ada tenang Bu ya. Minimal ada tenang. Kenapa? Bekalnya udah banyak. Coba kalau belum berangkat umroh, kira-kira sekarang nggak saya tanya, siap nggak Bu kalau sekarang didatengin malaikat Israel? Rasa-rasa belum siap. Kenapa? Karena kita sadar diri, amal kita masih terlalu sedikit. Kalau ditimbang, rasa-rasanya dosanya ini lebih berat daripada, betul apa enggak? Nah, tapi kalau pulang umroh mah insya Allah Bu, ibu meninggal juga anak-anak redo. Umpama ini mah ya. Karena sahabat pernah mengatakan man mata bila zadid ka'an nama rabbil bahr bila safina. Orang yang mati tanpa bekal yang cukup itu seperti mengarungi samudra tanpa naik perahu. Kalau kita masih di Indonesia baik, gak pernah ada niatan untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, memenuhi panggilan Allah, maka bekal kita cuma sedikit. Kalau kita mati sekarang mati nekat, belum bawa bekal. Maka ini salah satu upaya kita untuk membekali diri untuk bekal perjalanan kita yang sangat jauh di kampung kita, kampung negeri akhirat dengan bekal yang cukup melalui pahala-pahala, amalan-amalan yang akan kita laksanakan selama di dua kota suci, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Karena umroh itu wajib. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, umroh itu sama dengan haji. Umroh itu wajib bagi setiap muslim yang mampu, ya, satu kali seumur hidupnya. Satu kali seumur hidupnya. Setelah itu mau umroh bolak-balik maka itu sunnah, dan memang kita dianjurkan umroh yang berkesinambungan. Karena kata Nabi, al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Satu umroh ke umroh yang lainnya itu akan menggugurkan, menghapus segala dosa-dosa kita. Nabi aja umroh berapa kali? Sebelum Nabi berangkat haji, Nabi udah umroh 3 kali umroh. Kemudian Nabi berangkat haji sekalian umroh. Artinya kalau sekarang kita mampu berumroh, umroh dulu. Karena kalau berangkat haji sekarang, berapa tahun nunggunya? 12 dari mana? 20 tahun. 23 tahun, Banten itu. Banten 23 tahun. Ya di atas 20 tahun nih kalau sekarang. Makanya yang paling terbaik, apalagi usia-usia sudah 40 tahun ke sana, maka itu yang paling baik itu berangkat umroh dulu. Berangkat umroh dulu. Sambil tetap kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Sambil kita doa di sana, menangis, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dimudahkan melaksanakan ibadah haji. Insya Allah nggak nunggu 20 tahun. Setahun, 2 tahun udah bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ketika kita berdoa di Multazam, di Hijr Ismail, di belakang makam Ibrahim, di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, di dalam Raudhah Rasulullah SAW, di bawah mizab, nah di dalam Hijr Ismail ada mizab, ada pancoran emas namanya. Nah itu kan tempat yang mustajab juga. Kita berdoa di sana, ya Allah, panggil kami kembali ke sini ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Insya Allah, bismillah kita bisa berangkat ke tanah suci tahun yang akan datang. Amin ya Allah. Apalagi di Tanah Madinah,
Kalau di tanah Ramayana ibu pulang umrah kemudian ibu bersyiar dapat 70 jamaah, maka ibu berangkat haji tahun ini tanpa antri. Amin. Amin. Kenapa? Amin. Pulang dari umrah nih, punya majlis taklim, punya keluarga, bersyiar nih, dapat 70 jamaah, ajak ke Tanur, maka ibu berhak mendapatkan haji furoda, haji tanpa antri. Daftar sekarang, tahun ini juga berangkat dengan fasilitas bintang 5. Beda dengan haji reguler. Kalau haji reguler ibu, ya itu maktabnya bisa puluhan kiloan. Tapi kalau haji furoda dekat-dekat, tinggal jalan kaki, dekat, mulai jumroh juga dekat, nggak perlu jauh. Insya Allah bisa kita dapatkan. Amin ya Allah. Ya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali fadilah-fadilah umrah yang tentu Bapak Ibu sudah mengerti semua. Di antaranya apa tadi? Diampuni segala dosa-dosa. Dengan catatan kita melaksanakan ibadah umrah ini dengan sebaik-baiknya. Niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladatu ummuh. Siapa yang berhaji, siapa yang berbaitullah, siapa yang berumrah, lam yarfus walam yafsuq, dia tidak berkata kotor, dia berkata keji, tidak berbuat fasik, maka dia akan pulang ke tanah airnya seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan suci bersih. Artinya pulang dari umrah kembali lagi ke nol. Dengan catatan apa tadi? Kita jaga keikhlasan, kesabaran. Jadi apa modal kita untuk berangkat ibadah umrah? Syukur, sabar, ikhlas. Ini bener loh saya ngomong Bu. Dari awal kita harus membekali diri dengan sabar, syukur, ikhlas. Gitu. Karena akan banyak cobaan, akan banyak ujian. Namanya ibadah dengan fadilah yang besar, makin besar pahalanya, makin besar fadilahnya, ujiannya makin banyak. Betul apa enggak? Ketika ibu selesai melaksanakan saum Ramadan dan ibadah-ibadah Ramadan, kan masuk Syawal tuh. Ketika masuk Syawal itu ada yang menjerit itu. Siapa yang menjerit? Iblis. Kenapa iblis menjerit? Kata iblis, apa? Qad ghafarallahu li hadhil ummah fi hadzal yaum. Apa namanya? Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad ini pada hari ini. Ketika semua umat Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan ampunan, itu iblis menjerit. Terus nyuruh seluruh pasukan-pasukannya, apa kata iblis? Fa'alaikum antusgiluhum bil ladat was-sahawat was-surbal kham. Maka tugas kalian nih semua nih, para prajurit-prajurit pasukan-pasukanku, ayo, mereka yang sudah diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala, sibukkan mereka dengan kelezatan-kelezatan dunia, sibukkan dia dengan sahawat, sibukkan dia dengan minum-minuman yang memabukkan, hatta yaghdabahumullah, sampai Allah menjadi murka kepada mereka. Nah, ini ibadah umrah salah satu ibadah yang kalau kita selesai melaksanakannya, dosa kita akan diampuni seluruhnya, Bu. Bahkan dalam hadis yang lain apa? Tabiul hajj bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfa'ul faqra wad dzunub. Iringi haji dan umrah. Kenapa? Haji dan umrah itu pertama dapat menghilangkan kemiskinan. Kalau pengen nggak mau miskin, pergi haji. Kalau nggak mau miskin, pergi umrah. Yang tiada fakra. Secara mafhum mukhalafah kebalikannya, kalau Allah menghilangkan kemiskinan, berarti Allah akan mendatangkan kekayaan. 30 juta seumpama nih uang yang kita keluarkan. Kalau dalam Quran kan dibalas 700 kali lipat. Maka seharusnya kita dapat 21 miliar. Tuh, kalau secara hitung-hitungan materi. Tapi kalau secara keberkahan, mudah-mudahan pulang umroh, istri kita tambah soleh, ya, suami-suami ibu makin romantis, makin soleh, anak-anak jadi rajin-rajin ibadah, keberkahannya bertambah. Sebab kita berangkat umroh. Kemudian apa lagi? Tadi Allah akan ampuni, akan hapus dosa-dosa kita seperti api yang membakar besi yang karat. Besi yang karat, emas yang karat, perak yang karat dibakar sama api sampai rontok tuh,
sampai hilang itu semua karatnya karena dibakar. Jadi masya Allah dahsyat bagaimana ibadah umroh itu dapat menghapus dosa kita bukan dengan cara yang biasa, tapi dengan cara yang ekstrim, Bu. Jadi insya Allah kalau kita mempersiapkan diri betul-betul untuk melaksanakan ibadah umroh ini dengan tadi dibekali dengan kesabaran, karena akan banyak ujian. Contohnya ujiannya apa sih, Ustaz? Contohnya misalnya di bandara, ya ada keterlambatan, ada delay, seumpama gitu kan, di hotel misalnya, di lift misalnya, atau di perjalanan dan lain sebagainya, atau ada teman yang kurang harmonis, itu harus disikapi dengan penuh sabar dan syukur. Sampai sana aja kita harus bersyukur. Dengan bersyukur Allah tambahkan nikmat-nikmat kita dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah segala keutamaan itu akan kita dapatkan. Calon-calon tamu Allah pasti akan disajikan dengan sajian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tuan rumahnya. Ibu mau kedatangan, misalnya mau kedatangan seorang presiden ke rumah ibu, kira-kira nyiapin nggak? Nyiapin, macam-macam ya, macam-macam disiapin. Atau sebaliknya, presiden ya mau mengundang ibu, pasti juga akan menyuruh untuk menyiapkan sajian yang istimewa. Nah ini Allah mengundang kita, kita akan menjadi tamunya Allah. Allah sediakan sajian-sajian yang luar biasa. Apa itu? Yu'tihim ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'au. Pertama, apa saja yang kita minta kata Allah, nanti tamu-tamuku akan aku beri. Wa yastajibu lahum ma da'au. Apa saja yang kalian doakan, yang kalian panjatkan nanti di sana akan aku kabul. Wa yahliku ma anfaqu ad-dirham alfa alfin. Dan apa saja yang sudah dikeluarkan, 1 rupiah pun yang dikeluarkan untuk kita berangkat umroh, maka Allah ganti 1 dirham menjadi 1 juta dirham. Berarti diganti berlipat-lipat kan? Nah, makin banyak yang kita keluarin, makin banyak juga yang Allah ganti. Jadi masya Allah, nggak usah khawatir, umroh itu pada dasarnya murah. Percaya nggak Bu murah Bu? Kalau di sini beli 5 liter air jam-jam berapa duit? 400.000 paling murah. 400.000, ada yang jual 500.000. Kalau di agen 350.000 gitu ya. Kalau di sana ibu sepuasnya sampai muntah gitu kan? Sampai minum tuh sepuasnya tuh gratis. Coba kita makan, kalau kita bayar di Indonesia itu udah berapa duit tuh? Untuk bayar air jam-jam saja, betul apa betul? Yang lainnya itu keperluan ibu masing-masingnya, tiket pesawat, kemudian hotel dan sebagainya. Karena ibadahnya mah gratis. Ibu masuk masjid, keluar masjid itu gratis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak fadilah-fadilah umroh yang saya sebutkan hanya sebagian saja. Itu mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk apa kita berangkat ke sana. Untuk apa kita berangkat ke bait Allah. Jadi betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah ya. Maka dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan segala fadilah-fadilah yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Sekilas ketika kita nanti akan